Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang agresi militer Belanda 1 dan 2. Selamat menyaksikan video ini. Ini adalah latar belakang agresi militer 1. Silahkan mempelajari informasi ini terlebih dahulu, anak-anak hebat. Perbedaan penafsiran tentang isi perjanjian Linggarjati membuat Indonesia dan Belanda berselisih kembali. Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan catatan ultimatum kepada Indonesia. Isinya, yang pertama, Belanda dan Indonesia harus membentuk pemerintahan bersama. Yang kedua, Belanda dan Indonesia harus membuat mata uang bersama. Dan yang ketiga, pengiriman beras di daerah yang dikuasai Belanda. Yang terakhir adalah untuk investigasi ekspor dan impor. Beberapa poin disetujui oleh pihak Indonesia. Namun, Sultan Syahrir menolak pasukan penjagaan bersama. Dan Belanda mengirimkan catatan ultimatum kedua yang isinya untuk membuat atau membentuk pasukan penjagaan bersama. Melalui siaran RRI, Republik Indonesia menolak ultimatum Belanda. Akhirnya, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda menyerang Indonesia secara serentak. Penyerangan secara serentak itu disebut agresi militer Belanda pertama. Dalam menghadapi Belanda, pasukan TNI melakukan perang gerilya atau perang secara sembunyi-sembunyi. PBB memerintahkan penghentian tembak-menembak. Namun Belanda masih memperluas wilayahnya. Batas terakhir perluasan wilayah Belanda dituntut untuk dikuasai Belanda. Garis ini dikenal sebagai Garis Van Mook. Garis ini adalah hasil perjanjian dari Renville. Melalui perjanjian Renville, wilayah Indonesia semakin sempit, yaitu hanya Sumatera, Madura, Jawa Tengah, dan sebagian kecil Jawa Barat. Agresi militer Belanda kedua. Perjanjian Renville tidak membuat Belanda menghentikan politik adu domba. Belanda membuat negara-negara boneka di sekitar wilayah Indonesia yang semakin sempit. Negara boneka itu adalah negara Jawa Timur, negara Madura, dan melalui perwakilan Belanda yaitu Dr. Bell, Belanda mengumumkan bahwa sudah tidak lagi terikat oleh perjanjian Renville. Sehingga pada Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militernya atau serangan kepada negara Indonesia. Sebagai penutup dari agresi militer Belanda kedua, diadakanlah Perjanjian Roem-Royen. Mengapa disebut Perjanjian Roem-Royen? Karena delegasi Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan delegasi Belanda diwakili oleh Van Royen, sehingga nama perjanjian ini adalah Roem-Royen. Isi dari perjanjian Roem-Royen adalah pengembalian ibu kota negara Indonesia ke Yogyakarta. Yang terakhir adalah untuk melaksanakan KMB di Den Haag, Belanda. Perjanjian KMB di Den Haag, Belanda diikuti oleh delegasi Indonesia yang sangat handal. Beliau adalah Muhammad Hatta. Melalui KMB atau Konferensi Meja Bundar, Belanda mengakui kedaulatan RIS atau Republik Indonesia Serikat. Namun wilayah Irian Barat masih harus
diselesaikan setelah perjanjian. Inilah tentang agresi militer Belanda 1, 2 dan juga beberapa perjanjian atau jalur diplomatis yang ditempuh untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut ini adalah ringkasan materi agresi militer Belanda 1 dan 2 atau AMB 1 dan 2. Sampai jumpa kembali anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.